Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Wahyu pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Sahabat Kristus, satu kali ada seorang teman baik yang mengeluh karena beratnya tekanan ekonomi yang dihadapi. Teman saya ini memiliki tanggungan sekitar belasan juta yang berasal dari berbagai pinjaman keuangan secara online. Saat gencar ditagih, dia berkata pada saya bahwa dia sudah mencoba pinjam ke sana kemari, tapi tidak ada yang bersedia. Sampai akhirnya dia berkata bahwa sepertinya pintu sudah tertutup bagi dirinya. Ada berapa banyak di antara kita sering mengucapkan perkataan tersebut? Ada sebuah kata populer yang beredar di kalangan anak-anak Tuhan saat masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai. Kita akan cenderung berkata bahwa pintu tertutup untuk masalah kita. Pintu tertutup seringkali kita kondisikan sebagai masalah yang tidak kunjung selesai dan Tuhan tidak segera menolong kita. Kita beranggapan yang namanya pertolongan Tuhan atau mujizat itu saat kita butuh sesuatu, lalu Tuhan sediakan. Saat kita berdoa untuk satu hal, lalu Tuhan suguhkan di depan kita, maka itu mujizat. Kalau kita dalam masalah ekonomi, lalu ada yang membantu secara keuangan, maka itulah mujizat. Bukankah hal itu yang seringkali ada dalam pemikiran kita sebagai manusia? Mohon maaf, izinkan saya berkata, mengapa kita membatasi bahwa kalau tidak segera tersedia pertolongan, maka itu berarti pintu mujizat sudah tertutup bagi kita. Saat kita berdoa dan ternyata belum ada pertolongan, mengapa kita berkata bahwa pintu tertutup bagi kita? Tanpa kita sadari, kita seringkali membatasi cara kerja Tuhan dengan dimensi kemanusiaan kita yang serba terbatas ini. Kita membatasi kuasa Tuhan dengan ukuran jatuh tempo, deadline, atau batas waktu. Bukankah Dia adalah Tuhan yang tidak terduga dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Kekuasaan Tuhan itu ajaib dan supranatural. Ada juga seorang teman yang punya keyakinan kalau Tuhan sembuhkan sakitnya, maka dia tidak perlu masuk rumah sakit. Dia akan sembuh dengan sendirinya. Akibatnya dia mengalami sakit jantung yang demikian parah, sampai akhirnya meninggal dunia. Mengapa kita seringkali membatasi cara kerja Tuhan dengan pikiran kita yang semau sendiri? Pada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan sanggup sembuhkan. Pada Lazarus yang mati 4 hari, Dia sanggup bangkitkan. Meskipun secara manusia itu sudah terlambat. Waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda dan sepertinya tidak nyambung. Dia punya cara dan waktu tersendiri yang tidak bisa kita atur semau kita. Kalau Tuhan itu harus bekerja sesuai jatuh tempo kita, sesuai batas waktu yang kita tentukan, sesuai cara yang kita pikirkan, maka Dia bukan Tuhan. Dia hanya robot atau pelayan yang harus menyediakan kebutuhan kita yang mendesak ini. Setidaknya ada maksud Tuhan bagi diri kita. Mengapa seringkali Tuhan tidak segera menolong kita saat kita sedang terdesak? Sebenarnya Tuhan mau membentuk manusia batin kita lebih dulu. Tuhan lebih mementingkan pembentukan hati kita daripada sekedar memberi kita uang. Bisa jadi selama ini kita hanya fokus cari berkat daripada cari Tuhan. Bisa jadi kita menyepelekan Tuhan, menganggap hubungan dengan Tuhan itu hanya urusan agama semata. Dia perlu memproses hati kita secara keseluruhan. Dia lebih mau membuat kita berbalik dari kesalahan kita bila ada dosa dan pelanggaran. Karakter kita Tuhan perbarui dari hari ke hari. Ketaatan kita perlu Tuhan uji dari waktu demi waktu. Sahabat Kristus,
Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Pertolongan Tuhan itu ajaib dan tidak terbatas. Dia mau membentuk manusia batin kita lebih dulu daripada memberkati kita secara materi atau fisik. Apapun terjadi, kita ini milik Tuhan. Ikuti saja maunya Tuhan. Dia pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima, yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mau ya Tuhan, untuk hidup seturut apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan rencanakan, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ampuni kalau seringkali Tuhan, kami ini membatasi Engkau, bahwa yang lamanya cara Tuhan bekerja itu harus seperti ini, bahwa kalau Tuhan menolong itu harus seperti ini, bahwa kalau Tuhan melakukan mujizat itu harus seperti yang kami pikirkan ini. Kalau tidak demikian, maka pintu tertutup bagi kami. Tapi hari ini kami mau berkata, ini kami ya Tuhan, jadilah pada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah pada hidup kami sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya pintu demi pintu akan terbuka bagi kami. Ketika kami sudah beres di hadapan Tuhan, ketika karakter kami sudah Tuhan ubahkan, ketika hati kami sudah Tuhan bentuk berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kebaikan-Mu, keajaiban-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan segala sesuatu yang supranatural, yang ajaib, dan apapun yang Tuhan mau kehendaki atas kami, terjadi dalam kehidupan kami. Mulai pagi ini sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tidak melihat pintu tertutup bagi pertolongan kita. Jangan-jangan hati kita yang selama ini tertutup pada Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Ketika hati kita terbuka, pintu-pintu pun terbuka bagi kita. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.